Semangat pagi sobat sekalian, kembali lagi di channel Junaidi Tukang. Kembali lagi di sini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara ngecat tembok sobat sekalian ya. Video sebelumnya saya pernah posting yaitu ngecat dasaran. Namun kali ini saya akan berbagi kepada sobat sekalian pengalaman saya pribadi terkait dengan ngecat tembok atau finishing ya. Di sini saya menggunakan cat berwarna ungu. Nah, pertama kali yang saya lakukan adalah saya mempersiapkannya seperti biasa. Kita aduk dulu catnya. Setelah kita aduk, setelah kita campur dengan air, maka kita aplikasikan. Yang pertama ini saya di bawah ini ya, di tempat-tempat yang tidak tercampur dengan roll, maka saya kuas. Sobat sekalian perlu ketahui bahwa untuk campuran yang pas, sobat sekalian bisa melihat panduan yang ada di kaleng cat. Biasanya ada yang menggunakan 10-15% air ya sobat sekalian ya, tergantung dengan ukuran kalengnya berapa, kemudian tambah air. Namun kalau saya pribadi, saya menggunakan filing sobat sekalian ya. Kalau sobat sekalian sudah pernah sering ngecat ya, maka akan kelihatan. Kemudian ini adalah cat lapisan pertama sobat sekalian ya. Saya menggunakan roll dari atas ke bawah, bisa menggunakan tangan maupun bisa menggunakan paralon ya, sebagai menjangkau yang di atas seperti ini sobat sekalian ya. Jadi di sini saya menggunakan, nah yang di pinggir ini saya menggunakan kuas sobat sekalian ya, supaya nanti catnya itu bisa mengena yang pinggir-pinggir, sudah yang sulit itu. Karena kalau kita pakai roll itu kadang agak susah mengena yang pinggir. Kemudian juga yang di pojok-pojok atas ini sobat sekalian ya. Nah ini saya menggunakan kuas, kemudian menggunakan gagangannya ini saya menggunakan paralon. Jadi paralon saya bakar ujungnya, kan lembek, habis itu kita masukin kuas, maka nanti akan kuat kuasnya sobat sekalian. Namun bisa juga dicabut, dilepas dicabut itu bisa kuasnya itu nanti. Nah ini fungsinya adalah di pinggir-pinggir, di pojok-pojok yang atas ini saya tidak pakai alis sobat sekalian ya, karena menurut saya ini lebih bagus tidak pakai alis. Kalau pakai alis itu ya sebenarnya semuanya bagus ya, tergantung dari selera sobat sekalian. Kalau menurut saya ini lebih luas, dipandang lebih luas, lebih enak lah. Setelah pinggir pojok sudah selesai kita kuas, maka kita roll cat, kita cat. Nah ini pakai roll nih sobat sekalian ya, pengaplikasian ini lapis pertama. Nah sehingga ketika ada di pinggir seperti ini, maka sudah ketutupan. Jadi kita tidak memaksakan roll kita untuk menepi-nepi gitu sobat sekalian ya. Kemudian hal yang harus diperhatikan sobat sekalian ya, metode cara ngecat ini macam-macam sobat sekalian ya. Ada yang misalkan dari satu celupan itu bisa sampai 1 meter ya, tapi juga ada yang satu celupan itu bisa cuma 3 baris atau 2 baris saja sobat sekalian ya, 1 baris lah. Itu tergantung dari keenceran sobat sekalian ya. Ya makanya tadi saya bilang dalam pencampuran itu yang tepatnya sobat sekalian bisa cek di yang ada di kalengnya itu sobat sekalian, di situ ada aturannya, sehingga kalau pas itu encer itu enak. Kemudian kualitas cat juga mempengaruhi sobat sekalian ya. Semakin cat bagus itu biasanya semakin mahal. Cuman kelebihannya daya sebarnya itu semakin luas, sehingga ya kalau dibandingkan dengan cat yang murahan itu mungkin ya kurang lebih sobat sekalian ya.
Kalau perbandingannya cat murahan itu dia harganya murah, cuman daya sebarnya itu sedikit sobat sekalian ya. Dan itu kita rasakan, ini ada rasanya. Misalkan kita sebar itu kan, yang cat murah itu mungkin satu baris itu sudah habis ya. Satu ambil, misalkan ambil di roll ya kan, satu baris saja sudah kelihatan sudah habis lah. Cuman kalau cat yang mahal, kita ambil dalam satu roll itu, kita satu roll itu kan kita celupkan di dalam cat, adonan cat itu, kemudian kita hamparkan itu, wah itu sangat banyak sekali sobatnya hasilnya. Ini sobat sekalian ya, kembali lagi yang pojok-pojok ini saya kuas, fungsinya supaya nanti kita ketika pakai roll itu enak, enggak dua kali lah misalnya, maksudnya habis taruh masih nguas lagi. Nah sini saya kuas dulu baru nanti kita roll. Ini mempermudah saya ya, ini teknik saya sobat sekalian ya. Mungkin bila merekomendasi bisa sobat sekalian coba, cuman bila sobat sekalian punya cara sendiri monggo silakan. Di sini saya mengutamakan hasil sobat sekalian ya, hasilnya caranya mungkin bisa beda, sobat sekalian punya cara sendirinya. Yang penting hasilnya nanti seperti apa kita coba lihat ya sobat sekalian. Dan sobat sekalian jangan lupa untuk like, subscribe dan komennya ya, supaya channel kita ini berkembang, kemudian saya juga semangat sobat sekalian untuk membuat video-video selanjutnya. Ini yang atas seperti ini, yang sebelahnya sobat sekalian ya, ini dinding yang sebelah kita cat seperti biasa, yang di pojok menggunakan kuas. Nah, supaya nanti hasilnya ada. Dan sobat sekalian perlu diperhatikan ketika kita ngecat seperti ini dengan kuas ini, yang di ujung apalagi yang pojok seperti ini sebenarnya, itu kita harus sangat berhati-hati, karena kalau tidak berhati-hati itu catnya bisa muncrat ke atas, ke plafon, dan hasilnya kurang bagus ya dipandang. Cuma sebenarnya itu masih bisa juga diakalin ya, dan saya pun juga merasakan ya, maksudnya pernah melakukan. Ketika saya ngecat seperti ini sobat sekalian, nanti akan muncrat ke plafon karena kita kurang hati-hati ya. Mungkin sobat sekalian yang punya jam terbang tinggi, yang metode teknik saya seperti ini, nah itu pasti bagus dengan metode yang seperti ini sobat sekalian ya. Hasilnya tidak muncrat ke plafon dan hasilnya pasti rapi. Ini yang sudah jam terbang tinggi. Cuman kalau masih bagi pemula ya belajar ya enggak masalah lah, kan bisa dicat kembali ya plafonnya mungkin warna putih, dindingnya berwarna ungu seperti ini sobat sekalian. Setelah selesai pinggirnya seperti biasa kita langsung kuas, kita langsung pakai roll sobat sekalian. Nah ini saya menggunakan tangan ini. Biasanya saya tidak menggunakan tangan, saya pakai tongkat paralon tadi sobat sekalian, supaya tangan saya itu tidak kena cat lah. Karena di sini kalau pakai roll deket ini biasanya tangan kita itu kecipratan itu apa itu namanya itu, catnya itu sobat sekalian ya, ada kecil-kecil ya biasanya. Cuman mudah juga untuk dihilangkan sobat sekalian ya. Ketika kita tangan kita itu kena cat atau lengan kita kena cat, itu sangat mudah dihilangkan. Banyak sekali caranya. Mungkin dengan, kalau saya pribadi biasanya saya gosok dulu, kalau mungkin tidak bisa saya bisa dibantu dengan bensin ya, petralit itu bisa menghilangkan cat sobat sekalian ya. Kita gosok, kita semprot. Nah ini setelah di bawah selesai, kemudian di atas sobat sekalian ya. Jadi tidak langsung dari bawah langsung ke atas itu sebenarnya bisa juga sobat sekalian. Cuman kalau saya separuh nanti ya, tergantung kita metode kita seperti apa kan. Hasil yang penting kan nanti hasilnya sobat sekalian ya, seperti apa hasilnya, yang penting hasilnya memuaskan. Tadi lapisan pertama dan ini adalah lapisan kedua sobat sekalian ya. Namun kalau mau melaju ke lapisan kedua sobat sekalian, jangan langsung ya, pastikan dulu lapisan pertama itu sudah kering. Lah keringnya berapa lama itu biasanya tergantung sama cat, kondisi cat kita. Kalau cat kita bagus itu ada yang kering itu cepat sekali sobat sekalian ya.
mungkin tidak sampai 1 jam sudah bisa kering. Intinya kita kondisikan, kalau sudah kering baru kita lanjut ke lapis kedua. Karena apa? Kalau masih basah, lapisan pertama itu kita basah, kemudian langsung kita kasih cat, itu kurang maksimal sobat sekalian ya. Yang cat yang sudah kita hampar lapisan pertama itu akan bergabung dengan lapisan yang kedua karena belum kering. Tapi kalau sudah lapisan pertama udah kering, kemudian kita cat lapisan kedua, insya Allah akan ketutupan, akan menutupi. Misalkan cat-cat yang masih bolong-bolong itu akan kelihatan sobat sekalian dan ketutupan dengan yang cat yang baru, sehingga hasilnya sangat bagus sekali. Kemudian dalam pengecatan ini sobat sekalian ya, ini sangat perlu diperhatikan juga masalah safety juga sobat sekalian ya. Ketika kita ngecat di atas ini, usahakanlah jangan sampai kita itu sampai terkena dengan cairan, terkena mata sobat sekalian ya. Karena rasanya tidak enak kalau mata kita kena cairan yang namanya cat ini sobat sekalian. Nah kalau sudah seperti ini sobat sekalian, ini yang dinding sebelahnya juga seperti biasa. Pokoknya teknik saya seperti itu sobat sekalian ya. Ujungnya yang di atas kan kita tidak bisa dijangkau. Mungkin ada cara lain mungkin sobat sekalian ya, pakai tangga itu bisa juga. Pakai tangga itu kemudian kita kuas dengan pakai tangan kita langsung, tidak kita pakai gentel kayak ini sobat sekalian ya, pakai paralon kayak ini bisa juga, tergantung enaknya mana sobat sekalian caranya. Dan ini sudah saya alkali sobat sekalian ya, sudah saya lapisin alkali ini sebelum saya cat ini. Cuman saking keringnya mungkin warnanya kayak kusam kayak gitu, atau lapisan alkalinya kemarin terlalu tipis ya. Yang jelas sudah saya lapisin ya sobat sekalian. Dan ini adalah cat finishing lapisan pertama. Seperti biasa kita hamparkan sampai merata, sebelah sampai merata. Nanti kita tunggu kering, kemudian setelah kering seperti biasa maka akan kita lapisi lapisan kedua. Namun ada juga sobat sekalian ya, mungkin yang pakai metode satu lapis langsung jadi sobat sekalian, itu digunakan biasanya di dinding-dinding luar supaya menghemat tenaga. Cuman itu jarang. Kalau saya pribadi ya saya lebih dari satu lapis ya dengan metode seperti ini. Dan hasilnya seperti ini sobat sekalian ya. Dan itu ada kelihatan coreng itu tadi, itu bisa dihilangin dengan cara kita cat papernya. Kita lihat hasilnya sangat memuaskan ini sobat sekalian ya. Warnanya jelas sesuai dengan warna cat, karena ini adalah lebih dari satu lapis, dan hasilnya insya Allah akan memuaskan. Nah ini ada yang warna agak beda ini karena belum kering sobat sekalian ya. Kalau sudah kering warnanya akan sama seperti ini sobat sekalian. Oke sobat sekalian, demikianlah metode yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan jangan lupa sobat sekalian untuk like, subscribe, dan komennya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Sampai jumpa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.